Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ipani Maharani, NIM 2214279. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas C semester 3. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Yani Agus Priyani, Magister Ekonomi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang filosofi hukum bisnis syariah dalam Al-Quran, menyebutkan salah satu ayat yang terkait dengan bisnis atau perniagaan, serta menyampaikan kesan dan pesan setelah mengikuti mata kuliah hukum bisnis 1 semester ini. Pembahasan yang pertama yaitu filosofi hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Nah, gimana sih filosofi hukum bisnis syariah dalam Al-Quran itu? Nah, di dalam Al-Quran memandang kehidupan manusia sebuah proses yang berkelanjutan. Dalam pandangan Al-Quran, kehidupan manusia itu dimulai sejak kelahirannya, namun tidak berhenti saat kematiannya. Hidup setelah mati adalah rukun iman yang sangat penting dan esensial. Dia berada di bawah satu tingkat setelah keimanan kepada Allah SWT. Nah, tanpa keimanan pada hal yang sangat vital ini, semua struktur dan sistem keimanan Al-Quran akan rusak dan berantakan. Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini, namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang demikian besar pada diri seseorang, baik efek positif dan konstruktif maupun efek negatif dan destruktif. Dia harus bertanggung jawab dan harus memikat semua konsekuensi aksi dan transaksinya selama di dunia ini pada saatnya nanti di akhirat yang kemudian dikenal dengan Yaumul Hisab, sebagaimana hari itu juga disebut dengan Yaum Al-Din. Sebagaimana salah satu hadis dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersegeralah melakukan amal soleh karena akan datang fitnah yang diumpamakan bagaimana potongan-potongan dari malam yang gelap gulita. Saat itu, seorang laki-laki berada dalam keadaan beriman di waktu pagi namun kafir di waktu sore, dan beriman di waktu sore lalu kafir di waktu pagi. Dia menjual agamanya dengan harta dunia. Hadis riwayat Muslim. Ayat Al-Quran yang membahas terkait bisnis atau perniagaan yaitu dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ila madyan akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinakum min rabbikum faulaikal kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Artinya, kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu Tuhan yang disembah selain Dia. Sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan hak-hak orang lain sedikit pun. Jangan pula berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu jika kamu beriman. Quran Surat Al-A'raf ini menjelaskan kepada kita bagaimana harusnya akhlak kita dalam berbisnis atau berniaga. Islam menegaskan kita untuk mengutamakan kejujuran dalam berniaga. Hal-hal seperti merusak barang, berbohong, mengurangi takaran, dan riba adalah hal-hal yang harus dihindari dalam berbisnis atau berniaga. Kesan dan pesan selama mengikuti mata kuliah hukum bisnis 1 semester ini yaitu banyak hal baru yang saya dapatkan. Selain materi, di dalam mata kuliah ini juga diterapkan kedisiplinan. Mulai dari tidak boleh terlambat, tidak boleh memakai sendal, buku tugas harus dibawa, serta harus saling menghargai satu sama lain. Tentu saja, jika ada yang tidak mengikuti peraturan tersebut, maka akan terkena teguran. Itu memang bisa dibilang hal kecil, tapi justru sangat membangun kedisiplinan di dalam diri mahasiswa. Dalam beberapa materi juga harus disertai dengan kekreatifan dan berpikir kritis. Ketegasan dosen juga sangat berpengaruh bagi mahasiswa yang bisa dibilang masih menganggap biasa saja hal-hal kecil tersebut. Untuk kedepannya, semoga mahasiswa masih bisa menerapkan atau mengamalkan apa yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Yani Agus Priyani, Magister Ekonomi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.